Baik, apa status MUI, Majelis Ulama Indonesia? Masya Allah, kalimatnya panjang sekali itu. Ya, setiap kalimat akan punya makna. Hati-hati, setiap kalimat akan punya makna. Saya mulai dari kata ulama dulu. Alim. Ulama itu jamak dari kata alim. Alim, apa artinya alim? Baik, supaya tidak ngarang kita kembalikan ke asal bahasanya, gitu ya. Baik. Alim, alim. Jadi ada alim, ada alim, itu beda. Alim asalnya yang tahu. Kalau jadi yang sangat mengetahui, serba tahu semuanya, tidak ada celah untuk tidak tahu, maka berubah kalimatnya dari alim menjadi alim. Jelas? Dia alim yang tahu tentang sesuatu. Alim. Jadi satu orang. Jamaknya disebut dengan ulama. Kalau sudah ulama berarti banyak orang. Awas, hati-hati, jangan tertukar. Ya, Buya Hamka seorang ulama, salah kalimatnya. Alim. Kalau ulama banyak, gitu ya. Awas, hati-hati ya. Hati-hati, kalau ulama itu banyak. Ya, jelas sampai sini? Ini bagian yang pertama. Nah, yang kedua, tahu tentang apa? Ini poinnya. Ya, tahu tentang apa? Dalam istilah-istilah kita, ketika dibawa dalam konteks fikih, ya, ketika disebutkan dalam Al-Quran misalnya kan, ataupun dalam hadis, dalam nuansa fikih, itu berarti orang yang tahu tentang hukum. Jelas sampai sini ya? Supaya dibedakan dengan orang yang tahu dengan urusan-urusan yang lainnya. Ya, maka alim jamaknya ulama yang tahu tentang hukum-hukum dalam ibadah, aturan-aturan yang benar. Ya, dari mana tahunya aturan-aturan hukum ini? Seperti apa pengetahuannya? Nggak bebas. Nggak setiap orang tahu hukum disebut alim, tidak. Ada ukurannya. Ukurannya satu di hadis riwayat Ibnu Majah, nomor hadis 233. Baik. Saya bacakan langsung ke ujung hadisnya saja dari riwayat Abu Darda, gitu kan? Wa innal ulama warathatul anbiya. Ingat kalimat ini ya, wa innal ulama, dan sungguh yang disebut para ulama itu, sungguh para ulama itu warathatul anbiya, adalah pewarisnya para nabi. Wa innal anbiya la yurithu dinaran dirhaman wala dinaran, dan para nabi itu tidak pernah mewariskan dirham ataupun dinar, tapi mewariskan pengetahuan. Ingat kalimat ini ya, mewariskan pengetahuan. Jadi seorang disebut alim atau ulama, kemudian jamaknya dalam pandangan hukum Islam, yang pengetahuannya langsung bersandar kepada Nabi. Jadi nggak ngarang sembarangan. Nggak bisa kemudian Anda misalnya baca Quran, ya tiba-tiba lihat terjemahan, lalu memberikan hukum, disebut alim, ulama, nggak bisa. Ya, sekarang kan gampang sekali media kemudian mengemas jadi sesuatu yang mudah dengan gelar tertentu. Ya, baru bisa baca Quran sebentar jadi ustadz, gitu kan? Besoknya ngasih hukum jadi alim, jadi ulama, ya. Nah, itu jadi keliru di situ. Seseorang disebut dengan alim, kemudian jamaknya ulama, ukuran pertama dalam kaidah hadis, ilmunya mesti tersambung kepada Nabi. Tersambung, ada ukuran itu terus dari si fulan ada guru nyambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu disebut dengan riwayatnya, ya, riwayatnya, hati-hati. Ini cukup penting ya, Bapak Ibu sekalian, mohon fokus. Terdengar suara saya? Terdengar? Hati-hati. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Baik. Yang penting niat kita karena Allah ya. Begitu niat, mic datang, gitu kan? Alhamdulillah. Baik. Gak apa-apa, tolong fokus saja ya. Biarkan saya yang terangkan, tulis, hapus, gak apa-apa. Anda lihat aja. Ya. Lihat sini. Alim. Jamannya apa? Ulama. Perhatikan, tidak semua orang bisa disebut ulama. Fokus sini. Ya. Dalam hadis tadi, ya, dari diterima di Abu Darda, adanya di Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, nomor hadis 233, riwayatnya dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Namanya Uwaimir bin Amir, punya anak perempuan namanya Darda, dikenal dengan Abu Darda. Ya. Kemudian di sini ada kalimat Nabi, innal ulama warathatul anbiya. Innal ulama warathatul anbiya. Ini poinnya. Yang disebut dengan ulama itu, poin, yang disebut dengan ulama itu warathatul anbiya, dia pewaris dari para nabi, dari para nabi. Apa yang diwarisi? Bukan dinar, bukan dirham, bukan materi dunia, tapi pengetahuan. Di ilmunya, dari sini disimpulkan oleh para ulama kita, ilmunya itu disimpulkan tersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada petunjuk. Jadi ada aturan. Kalau bertentangan dengan petunjuk Nabi berarti dia bukan ulama. Jelas sampai sini?
Kalimat tegasnya kalau ada orang-orang menggunakan jubah ulama dengan nama ulama, memberikan fatwa bertentangan dengan petunjuk Nabi yang dipahami secara mutlak, maaf, dia bukan ulama. Dan tidak perlu memberikan gelar apapun. Ya, jelas sampai sini? Ya, baik ustadz, kiai, AA, banyak cuma di Indonesia itu ya, sampai kemudian buya, macam-macam dan sebagainya. Itu tolong simpan saja, berikan kepada yang lain. Ya, jelas sampai sini? Ini kaidah yang pertama, ya. Dan ingat, tidak boleh mencela. Tidak boleh mencela. Ya, orang yang mencela itu menunjukkan hatinya kotor. Kalau Anda balas mencela, hati kita pun kotor. Cukup kita doakan jadi lebih baik, gitu kan? Dan dakwahi dengan lembut. Ini kaidahnya. Nah, orang-orang yang menerima ilmu tersambung kepada Nabi, riwayatnya disebut dengan sanad, makanya ada sanad ilmu. Kan? Kemudian cara dia mengambilnya sampai kembali, ya, pengajarannya sampai ke Nabi, itu disebut dengan isnad. Riwayatnya disebut dengan sanad. Ya, cara pengambilannya sampai terus tersambung kepada Nabi disebut dengan isnad. Saking pentingnya persoalan isnad ini, sampai-sampai Imam Muslim itu membuat bab khusus menyantumkan hadis-hadis untuk menegaskan ukuran keilmuan yang benar ini. Sehingga nanti, maaf, untuk mencegah celah-celah penafsiran yang keliru dengan frame yang jelas. Ya. Anda bisa lihat misalnya di Sahih Muslim, ya, yang asli ya, yang asli itu masih berbahasa Arab, ada 9 jilid nanti, ya. Anda lihat di jilid yang pertama, jilid 1, ya, halaman 119, bab yang kelima, hadis nomor 19, posisi paling kiri sebelah atas, ya. Terbitan Darul Hadis, cetakannya 2002. Ya. Saya beli tahun 2006 tanggal 27 Juni di Husainiyat di belakang Masjid Al-Azhar Kairo, itu harganya masih 450.000. Ya. Gak apa-apa, kita cuma ingin tegaskan bahwa ini ada referensi gitu kan. Baik. Lihat teman-teman, saya bacakan ya. Babul isnad minad din. Ya, bab al-isnad minad din. Bab yang menerangkan bahwa isnad itu, ya, sanad keilmuan yang tersambung dengan ukuran Rasulullah SAW sesuai dengan sunnahnya, minad din, itu sama pentingnya dengan ibadah yang kita kerjakan dalam agama, termasuk bagian dari agama. Jadi maksudnya, kalau Anda salah belajar, ibadahnya bisa salah. Anda belajar tentang fikih sholat, salah belajar, maka sholatnya ikutan salah. Ya, bisa salah. Ya. Bahkan pernah terjadi di zaman Nabi SAW, ada orang belum belajar sempurna di awal-awal Islam, sholat di samping Nabi. Ya, namanya Khalad Az-Zuraiqi. Dia ada di Al-Bukhari, nomor hadis 751, 757, hadis Muslim nomor hadis 397. Babul musifis shalah, bab yang menerangkan tentang orang yang sholatnya bermasalah. Ya, qila bima ma'na, dikisahkan ada seorang lelaki, ya, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadakhala al-Masjid an-Nabawi, masuk ke Masjid Nabi, fa shalla bi jambin Nabi, salat di samping Nabi dari mulai takbir sampai salam. Falamma sallama yaminan wa shimalan, ketika dia salam ke kanan dan ke kiri, faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada orang ini, lihat kalimatnya, shalli fa innaka lam tusalli. Anda silakan salat lagi karena Anda belum salat. Padahal dia sudah salam. Fa'ada salatah 3 marat, dia mengulang salatnya sampai 3 kali. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam mithla ma kana, tapi Nabi tetap mengucapkan kalimat tadi yang sama, silakan salat lagi. Maka dia berkata, ya Rasulullah ma ahsinu ghairah, ya Rasulullah saya enggak bisa lebih bagus lagi dari yang tadi. Ilmunya memang segitu. Ya, ilmunya segitu, ya. Maka perhatikan apa kata Nabi? Ya, faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, alimni, tolong ajarkan saya. Alimni, tolong ajarkan saya. Kata Nabi, idza qumta ila shalah, kalau Anda ingin tunaikan salat dengan sempurna, asbighul wudu, sempurnakan dulu wudu, begini caranya. Famastaqbilul qiblah, menghadap ke kiblat, begini caranya. Lalu diajarkan dari mulai takbir sampai salam. Dari sinilah kita mendengar kalimat yang kita hafalkan sampai hari ini. Al-Bukhari nomor hadis 651. Sallu kama ra'aitumuni. Salatlah kalian seperti kalian melihat saya salat. Pertanyaan saya, Bapak Ibu pernah lihat Nabi? Di mimpi barangkali? Mimpi aja nggak pernah ketemu, bagaimana bisa melihat sesuai salatnya, sesuai dengan salat Nabi? Maka kita mesti belajar dari orang-orang yang pernah melihat Nabi. Si fulan melihat, diajarkan sampai ke kita. Turunan itu yang disebut dengan isnad. Riwayatnya disebut dengan sanad. Kalau Anda menemukan orang-orang seperti ini, yang ngajarnya demikian, dia pastikan sesuai dengan petunjuk Nabi, benar dia sampaikan, itu alim. Jamannya ulama. Jelas sampai sini? Baik. Yang kedua, tidak cukup sampai sini. Karena juga ada orang yang mengajarkan demikian, tapi niatnya salah. Niatnya salah.
Kalau cuma berhenti sampai sini, sekarang banyak. Bahkan yang pintar banyak. Ya. Makanya ada ukuran kedua di Quran, surah ke-35, Fatir, ayat 28 sampai 29, posisi paling kanan sebelah bawah. Saya langsung ke ujungnya saja. Langsung ke ujungnya. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Oh, hati-hati. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sungguh yang paling takut kepada Allah itu adalah ulama. Jadi oleh Quran, sifat ulama itu tidak hanya disikapi dengan tahu, tapi punya sifat yang kedua, dan ini yang paling menentukan. Khasyah namanya. Khasyah itu rasa takut luar biasa kepada Allah. Ya, Anda dengar petir misalnya kan, kencang sekali halilintarnya, gelisah tidak? Baik, tapi seketika sedang tenang begini, suara singa di belakang, oh, gitu kan? Persis di belakang ini. Gelisah tidak? Bukan gelisah, takut. Ya, yang pertama disebut dengan khauf, yang kedua disebut dengan khasyah. Jelas? Di khauf itu masih umum, bisa tinggi, bisa standar, bisa rendah. Tapi kalau sudah khasyah, sudah itu puncak paling tinggi. Jadi para ulama-ulama itu kalau mau bicara, hati-hati, karena takut lisannya tidak sesuai dengan apa yang Allah ridhai. Takut fatwanya bertentangan dengan hukum Allah yang telah ditetapkan. Takut jalannya berbeda dengan apa yang telah Rasulullah tunjukkan. Ini ada nilai takut di sini. Takut dakwahnya kehilangan sifat-sifat keikhlasan yang telah dibimbing oleh Al-Quran. Jadi nggak ada sifat ulama itu tiba-tiba keluar kalimat-kalimat yang mohon maaf itu ya, bahkan berani berbeda dengan keputusan Allah, itu mustahil, itu disebut ulama. Mustahil. Mustahil. Ya. Ada yang pintar banyak, yang punya sanad juga ada. Tapi tiba-tiba kalimat-kalimatnya bertentangan dengan hukum Allah, ringan diucapkan, ada kalimat olok-olok di dalamnya, itu bukan ulama. Bukan ulama. Bahkan ada ayat khusus terkait dengan itu. Tinggalkan yang seperti itu. Ada Quran surah keempat ayat 140, posisi paling kiri sebelah bawah di pojok. Ya. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitab. Ya, telah ditetapkan ketentuan dalam Al-Qur'an. An idza sami'tum ayatin nahi. Kalau Anda mendengar ayat-ayat Allah yukfaru biha, diingkari itu, wa yustahza'u bihi, atau minimal diolok-olok. Lisan siapapun yang mengingkari Quran, mengolok-olok nilai Al-Quran, kan? Masya Allah, kalimatnya indah sekali dalam Quran. Bukan cela, bukan bully, bukan tuduh macam-macam, tidak. Cukup. Fala taqudu ma'ahum. Tinggalkan mereka, jangan sertai mereka. Tinggalkan. Kalau ada itu asalnya duduk. Tapi kalimat dasarnya bukan duduk. Ya, aktivitas yang membuat nyaman. Bukankah saat nonton TV Anda duduk? Bukankah saat membaca Anda duduk? Bukankah saat mendengar sesuatu Anda duduk? Masya Allah, maksudnya jangan bernyaman-nyaman dengan mereka. Kalau ada siaran di TV, tinggalkan siarannya. Kalau ada bukunya, nggak usah dibeli, nggak usah dibaca, tinggalin aja. Isolasi semua aktivitasnya. Kalau dia berprofesi apapun, tinggalkan. Pedagang, boikot, nggak usah dibeli, selesai. Dia pengacara, jangan pakai jasanya. Dia politikus misalnya, saya nggak mau bawa tikus sebetulnya ya, supaya nggak salah kalimatnya ya. Dia orang politik, jangan pilih partainya, selesai. Tinggalin aja. Ya. Kata Quran, tolong, ini sudah jelek. Kalau sudah kelihatan jeleknya, jangan repot-repot mengeluarkan kalimat yang jelek untuk mengomentari kejelekan. Buang-buang waktu. Buang-buang waktu. Mengomentari sesuatu yang sudah jelas keadaannya, itu buang-buang energi, buang-buang waktu, dan buang-buang berbagai hal. Selesai. Ya. Sudah jelas mendung, tinggal persiapan aja, ngapain dikomentarin lagi? Duh, mendungnya, emang? Ya kalau sudah jelas mendungnya, ngapain dikomentari? Sudah jelas begitu kok. Ini orang sudah jelas salah, nggak usah dibahas kesalahannya lagi. Capek-capek bikin banyak persoalan lagi nantinya. Biasanya membahas yang sudah salah akan banyak persoalan lagi. Ya, dan muncul masalah lagi, masalah lagi, masalah lagi. Apalagi kalau itu terus dibela, jadi banyak persoalan nantinya. Ya, yang paling gampang, tinggalkan orang-orang ini, itu pun niatnya Masya Allah. Hatta yakhudhu fi hadithin ghairi. Kata Allah bukan ingin dihinakan sebetulnya, ingin memberikan jalan supaya dia kembali ke jalan yang benar. Caranya begitu. Sebab orang-orang ini punya penyakit di hatinya. Penyakit hati beda dengan penyakit fisik. Penyakit hati itu biasanya kalau sudah semakin parah, semakin diingatkan, semakin merasa hebat. Ya. Bahkan ada gium dalam dunia psikologi, ya. Orang yang kena gangguan jiwa disebut orang apa biasanya? Baik, orang gila itu dalam dunia psikologi ada gium, orang gila itu orang yang merasa benar sendiri, yang lain gila semua. Jelas ya? Pokoknya yang lain salah semua, ya. Maaf, yang lain gila, dianya yang benar. Ya, dia yang benar sendirian gitu kan. Nah, biasanya sama dalam dunia hati juga di ilmu tazkiyatun nafas, orang-orang seperti ini kalau sudah semakin parah kalimat-kalimatnya, yang lain salah semua, cuman dia yang benar. Begitu diingatkan, awas, lebih berbahaya gila dalam hatinya dibandingkan dengan gila dalam sarafnya. Kalau diingatkan bahkan semakin meningkat penyakitnya.
meningkat kegilaannya. Itu ada di Quran surah ke-2 Al-Baqarah dari ayat 204 sampai 207. Posisi paling kiri dari atas sampai ke tengahnya itu. Ya. Itu yang paling menarik kalau Anda perhatikan dari ayat 206-nya itu ya. Masya Allah. Wa idza qila lahu taqillaha akhadhathul izzah. Kalau diingatkan untuk berubah, malah lebih tinggi, Pak. Pada orangnya pendek. Nah, begitu gitu ya. Duh, lebih tinggi lagi. Oh, kamu siapa? Saya profesor. Kamu baru anak kemarin sore. Padahal kemarin sore juga kita ada. Ini biasa aja gitu ya. Jadi kadang-kadang kalimat-kalimatnya sudah nggak wajar gitu ya. Nggak wajar. Wah, ini nggak benar ini. Ini kalau tidak salah paham, pahamnya yang salah. Oh, bukan, nggak ada yang salah paham, tidak ada yang pahamnya salah. Yang ada Anda yang salah, Anda yang tidak paham. Selesai, tapi nggak bisa gitu kan. Jadi capek, Anda capek. Ya semua terlibat, jadi bising, jadi gaduh gitu kan. Lebih baik tinggalkan orang-orang ini, sudah selesai gitu kan. Begitu ditinggalkan, kita sibukkan dengan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Jelas sampai sini? Ya. Tolong kita tidak bicara orang ya, tidak bicara harta tertentu, kita bicara tentang hukum yang terkait dengan itu. Adapun kalau ada korelasinya itu resiko pembahasan. Ya. Baik, ya betul ya, saya kembalikan dulu. Akan seperti itu, jadi semakin dipersoalkan, semakin banyak masalah. Coba, nanti ada liputan kami yang terbaru, mudah-mudahan bisa segera juga ditampilkan. Kami coba memberikan bahasan untuk pencerahan dan edukasi masalah-masalah bahasa gitu. Karena sekarang yang bermasalah bukan bahasanya Pak Ibu. Yang bermasalah itu ada permainan logika yang banyak ditampilkan. Itu pola-polanya, pola-pola orang-orang mustasyrikin gitu, orientalis. Ya. Orientalis itu orang-orang yang memang mendalami hal tertentu dengan dua tujuan. Kalau bukan ingin merendahkan orang timur, itu ingin spesifik langsung menepikan Islam dalam kehidupan di muka bumi ini. Caranya banyak. Salah satunya bermain lewat logika, dan itu yang tidak mudah. Tidak mudah. Saya beri contoh begini misalnya ya. Sekarang kan banyak dimunculkan ya. Baik, saya langsung saja misalnya ada pernyataan satu kontroversial yang sekarang marak yang disebarkan di menit ke-19 detik ke-12 di Kepulauan Seribu gitu kan. Disampaikan dibohongin pakai Al-Maidah 51 ya. Saya cuma ngambil contoh ya, terlepas dari peristiwa apapun, saya akan coba tidak masuk ini, tidak ada kaitan dengan masalah-masalah duniawi semacam pilkada ya kan, dan pil-pil yang lainnya, itu biarkan saja ya. Saya hanya fokus kepada analisis tentang kebahasaan yang muncul. Sekarang dimunculkan begini misalnya. Dibohongin pakai Al-Maidah 51. Itu sebetulnya ingin diarahkan kepada konteks berbeda, tapi karena nggak punya celah dalam kebahasaan, dia masuk lewat ilmu mantik. Nggak ada celah di semantik, ya masuk lewat mantik. Ya. Semantik itu linguistik, aspek bahasanya. Bapak Ibu sekalian, kalau Anda mengucapkan kalimat seperti ini, itu jelas dalam kaidah bahasa bermasalah. Ya, bermasalah karena yang paling bermasalah dalam ilmu bahasa itu predikatnya, kata kerjanya. Bukan keterangan, bukan objek, bukan subjek. Itu hanya penekanan makna. Tapi setiap kalimat dalam bahasa apapun, itu yang akan menentukan itu pekerjaannya. Jadi dalam kalimat dibohongin pakai Al-Maidah 51, yang akan menentukan, ya, Al-Maidahnya netral. Netral ini, kalimatnya kalimat positif, netral, nggak ada masalah. Tapi di mana dia dilekatkan dengan kalimat apa? Kalau dilekatkan dengan pekerjaan yang positif, jadi positif. Ya, dimuliakan dengan Al-Maidah 51, misalkan, misal, jadi positif kan? Tapi kalau Anda lekatkan pada kalimat yang negatif, maka ikut jadi negatif di situ. Jadi yang menentukan di sini kalimat dibohonginnya, bukan kalimat pakainya atau Al-Maidahnya. Ini konteks yang lain, ya, konteks yang lain. Jadi kalau Anda rubah kalimatnya menjadi begini misal, ya, dibohongin pakai Al-Maidah 51, dibohongin Al-Maidah 51. Ya, ada yang mengatakan ini berbeda. Memang betul secara makna ada perbedaan. Dibohongin pakai Al-Maidah 51, Al-Maidahnya menjadi alat untuk kebohongan. Dibohongin Al-Maidah 51, maka Al-Maidahnya bohong, gitu kan? Ya, bukan cuma alat tapi isinya bohong. Baik, tapi mohon maaf, ini tidak merubah makna. Keduanya tetap menunjukkan ada aktivitas kebohongan yang dilakukan. Baik pakai ataupun tidak pakai. Jelas sampai sini ya? Jadi masalahnya pada predikatnya kalimatnya. Nah sekarang kan ada kesan begini, ada permainan pemikiran, seakan-akan ingin mengesankan begini, ini asalnya nggak ada masalah. Cuman ada orang merubah transip kalimat, dari pakainya dibuang, kemudian menjadi Al-Maidah 51. Asalnya pakai Al-Maidah 51. Seakan-akan ingin mengatakan, asalnya nggak ada persoalan, cuman karena orang ini nih merubah transkrip, dia yang bikin masalah. Kita persoalkan dia, kita adukan dia macam-macam dan sebagainya. Padahal ada kata pakai ataupun tidak ada kata pakai, sama-sama bohong. Jelas sampai sini? Dipukul pakai mic, dipukul mic. Anda pilih mana tuh? Sakit nggak? Mau coba? Aja sama-sama aja, kalimatnya sama gitu kan? Ada aktivitas pukul di situ. Nah, akhirnya orang tidak menemukan celah yang pertama ini, dia masuk ke celah yang kedua. Dia kasih analogi lain, tetap itu beda.
Bahkan saya agak bingung ya, yang menyampaikan ada yang bergelar profesor, guru besar, membuat sebuah pernyataan. Menurut saya, tidak harus menjadi guru besar dan profesor untuk memahami logika ini. Gampang gitu kan? Ya, insya Allah. Ya, anak TK aja mungkin belum paham gitu kan? Untuk TK gitu kan? Tapi kita kan bukan anak TK. Kita bukan anak TK gitu kan? Kita orang-orang yang punya nalar, yang diberikan karunia oleh Allah untuk berpikir. Jadi jangan sembarangan kalau bicara sama manusia itu, hati-hati, karena manusia punya daya pikir. Ya, maka dikatakan, kami berikan analogi, makan pakai sendok dengan makan sendok kan beda. Makan pakai sendok berarti sendoknya digunakan sebagai alat makan. Makan sendok, sendok yang dimakan. Kata orang ini kan beda. Beda makna kan? Masya Allah, kalau diungkapkan seketika dengan kalimat yang cepat, Anda bisa mikir, oh iya ya, oh iya. Tapi kalau kita gali dengan sisi logika, itu perbandingan yang sangat salah, komparasi yang keliru. Bapak Ibu sekalian, makan pakai sendok itu kalimat aktif. Dibohongin kalimat pasif. Kalau Anda ingin membandingkan sesuatu, harus sama, nggak bisa begini. Mic dibandingkan sama spidol, nggak akan nyambung. Mic dengan mic lagi, mana mic satu lagi itu? Ya, ya. Di sini, ya, pelan-pelan. Aktif bandingkan dengan yang aktif lagi, itu baru nyambung. Pasif bandingkan dengan pasif, itu baru ketemu. Makan pakai sendok, makan pakai tangan. Makan sendok, makan tangan. Kalau pengen silahkan. Itu baru nyambung. Di mananya serupa. Makan pakai sendok, makan pakai tangan. Jadi sendok dan tangan digunakan sebagai alat makan. Makan sendok, makan tangan, sendok atau tangannya yang dimakan. Seimbang. Tapi kalau pasif dengan pasif lagi. Dibohongin pakai Al-Maidah 51, dibohongin Al-Maidah 51. Dipukul pakai mic, dipukul mic. Baru nyambung. Silakan cek. Ya. Akan sama rasanya, sama nilainya. Nah, itu logika itu dibawa dalam hal kehidupan kita dengan konsep yang luas. Pilih mana? Pilih mana? Pemimpin non-muslim tapi jujur, atau orang Islam yang koruptor? Baik, hati-hati. Kalau Anda sudah mendengar satu kalimat bikin Anda bingung, berarti ada yang salah dalam frasenya. Ada yang keliru. Ya. Jadi kalau kalimatnya aneh, jangan ikut-ikutan aneh untuk menilainya. Pasti ada masalah di situ. Pasti ada yang keliru. Jadi dua komparasi yang tidak seimbang tidak akan melahirkan jawaban. Tidak akan melahirkan jawaban. Ya, kalau Anda ingin bandingkan yang jujur dengan yang jujur lagi. Pilih mana? Non-muslim yang jujur atau orang Islam yang jujur, baru seimbang. Ya. Sama pilihan kedua, Anda pilih mana? Non-muslim yang tidak jujur atau orang Islam yang tidak jujur? Pilih mana? Pilih yang lain. Nggak ada pilihan di situ juga. Ya. Pilih yang lain. Cuman kalimat bandingannya benar di situ. Ya, jelas sampai sini ya. Coba enak mana? Apel Malang atau terasi Subang? Nggak akan nyambung gitu. Nah, sekarang ini kita sedang dihadapkan pada pola seperti itu tuh. Dimasukin sehingga dibuat situasi bahwa sesungguhnya kalimat ini nggak ada masalah kok. Memang kalimatnya nggak ada masalah, Andanya yang bermasalah. Kalimatnya netral. Anda bisa memilih mengucapkan yang baik atau yang buruk. Tapi ingat, setiap pilihan Anda berkonsekuensi melahirkan rasa dan makna. Jadi kalau Anda sekiranya, mohon maaf, ingin mengungkapkan kalimat yang tidak terkait dengan perasaan orang, ucapkan kala sendirian. Silahkan aja kalau Anda ingin mencela misalnya kan, hati-hati jangan di depan orang. Kalimatnya mungkin gak bermasalah, tapi maknanya akan melahirkan rasa pada orang lain. Anda ingin mencela misalnya kan, gak usah cela orang lain, lebih baik kalau sendirian aja. Ya, berdiri di depan cermin, silahkan cela. Dasar kamu jahat, kamu bodoh, kamu macam-macam. Yang Anda lihat cermin tuh, Anda kelihatan siapa orang yang dicela itu. Gampang. Kalau nyerang orang lain, akan ada masalah. Saya punya masalah dengan orang Bekasi, Allahu Akbar. Susah, saya pindah ke Jakarta. Jakarta ada masalah, saya pindah ke Palembang. Palembang ada masalah, pindah ke tempat di Indonesia. Orang Indonesia gak terima saya pindah ke negara lain. Anda cari masalah dengan Allah, mau lari kemana? Dan Allah akan tampakkan itu. Ya, semuka bumi akan lihat Anda. Gak akan, Masya Allah, perhatian, gak akan bisa mengelak Anda. Akan ada perhatian, silakan mau Anda bawa misalnya pasukan yang paling hebat, silakan aja. Ya, datang ke sini bawa pasukan, ya, bawa kendaraan ini, silahkan aja. Mau lapis baja, lapis platinum, silahkan aja. Ya, nggak akan ngaruh. Ya, karena ini masalahnya bukan masalah-masalah sepele, ini masalah hati, kan? Yang harus kemudian diberikan koreksi dengan sifat-sifat yang terbaik. Semakin tidak cepat diselesaikan, semakin banyak persoalan yang akan muncul. Karena itu, kalau kita tidak bisa memberikan solusi, jangan ikut-ikutan cari masalah. Ya, setidaknya doakan dengan baik, kemudian dakwahi dengan lembut, jangan nyumbang masalah lagi. Ya, di antara yang nyumbang masalah apa? Balas mencela lagi, kan? Nulis yang tidak baik lagi. Kalau ada orang nulis tidak baik, Anda jawab dengan yang baik. Ya. Wah, ini
indikasinya korupsi 100 miliar, ya silahkan dicek aja. Jadi kan KPK harus turun tangan, turun kaki juga boleh. Jadi kan gampang aja. Ya, nggak usah terlalu serius pada yang seperti itu. Jawab kalimat-kalimat yang baik itu, gampang. Ya, jadi akan kelihatan di situ nilainya. Oh, belum dijawab pertanyaannya ya. Pertanyaan belum dijawab. Saya jawab yang ini dulu sebentar ya, baru kita tutup ya. Masih ada waktu? Baik, karena kita mau live ini. Alhamdulillah. Teman-teman sekalian, ini pertanyaannya belum selesai. Kemudian yang kedua, sudah selesai masalah ulama, sekarang kedua majlis. Apa itu majlis? Baik, sekali lagi kita tidak usah ngarang ya, kita kembalikan ke kaidah bahasanya. Majlis itu dari kata jalasa. Jalasa itu artinya bukan duduk asalnya. Asalnya bukan duduk. Asalnya berpindah dari tempat yang rendah ke tempat yang tinggi. Ya. Kalau perpindahannya dari tinggi ke rendah disebut qa'ada. Ada julusan, ada qu'udan, itu beda. Anda nggak bisa sholat berdiri, Anda duduk, pindah dari yang tinggi kepada rendah. Maka bahasa Qur'annya tidak ada julusan, selalu qu'udan. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Ali Imran 191. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan. Duduk gitu ya, pindah ke tempat rendah. Anda duduk di bawah, saya minta fadhal ijlis. Ya. Saya sudah duduk kok. Tidak, maksudnya pindah ke tempat yang lebih tinggi. Silahkan naik ke kursi. Terangkat. Tempatnya disebut dengan majlis. Di majlis itu bukan sekedar tempat, tapi bisa mengangkat Anda dari derajat yang rendah ke tempat yang lebih tinggi. Posisi yang lebih tinggi. Jamaknya disebut dengan majalis. Masya Allah. Tempat para ulama, kenapa disebut dengan majlis? Seakan-akan ingin mengesankan ulama yang baik itu bukan sekedar memberikan pengetahuan kepada Anda, tapi mengangkat derajat Anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mengangkat keimanan Anda. Mengangkat pengetahuan Anda dengan baik, bukan cuma sekedar pintar. Makanya kalimat majalis disandingkan dengan kata iman di Quran surah ke-58 ayat ke-11 itu. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi. Jika dikatakan pada Anda luaskan majlis. Bentuknya jamak. Kalimat majlis disandingkan dengan iman. Ulama yang baik ketika dia menyampaikan apapun di tempat manapun, keberadaannya selalu menampilkan aspek-aspek kebaikan yang mengangkat keimanan kita di mata Allah Subhanahu wa taala, dalam pandangan Allah. Bahkan dia nggak bicara pun melihatnya, Masya Allah, terangkat keimanan kita itu. Ingat dengan Allah. Belum bicara sudah ingat kepada Allah. Kan tipikal manusia macam-macam itu. Yang saleh itu kelihatan, jadi semakin ingin takwa, gitu kan. Ada yang melihat orang ingin semakin menghindar. Tipikalnya dua, kalau bukan bermaksiat punya utang. Dengan macam-macam bisa terjadi dalam kehidupan. Nah sekarang lihat kalimatnya. Ketika disebutkan majlis dengan ulama, itu ingin mengesankan bahwa orang-orang yang ada di tempat ini, di majlis ini, ya, pertama adalah orang-orang yang terpilih dalam kebaikan, yang bisa jadi rujukan untuk mengangkat keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makna internalnya, jangan sampai memilih orang-orang yang duduk di tempat ini tapi membuat umat jauh dari Allah. Nggak boleh kemudian ada orang bergabung di majlis ulama misalnya, di majlis ulama manapun. Orang-orang yang diberikan gelar sebagai ulama duduk di majlis tapi menurunkan, bukan menaikkan, menurunkan keimanan umat sehingga jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Itu nggak boleh. Nggak tepat misalnya seorang anggota majlis ulama kemudian memberikan fatwa yang keliru, pendapat yang menurunkan iman dan sebagainya, ya, itu tidak tepat. Nah, sekarang kalau itu diungkapkan dengan majlis ulama masih umum sifatnya, dimanapun bisa ada. Ya, di Mesir, di Saudi ada Darul Ifta, kan? Tempat untuk memberikan fatwa, ada semuanya, dan itu yang kumpul ulama, mufti-mufti di situ. Baik, ketika dilekatkan kalimat Indonesia, Majlis Ulama Indonesia, maksudnya tempat berkumpul ulama itu dibatasi, kan? Yang di Indonesia bukan di tempat lainnya. Apa kaitannya dengan fatwa di sini? Baik, pertama saya jawab dulu kepada Anda bahwa otoritas ulama ini kalau sudah memberikan fatwa maka jadi rujukan. Saya ulang ya, maka jadi rujukan. Ingat, ada dai, ada mubaligh, ada alim, ulama, ada mufti, itu berbeda. Bahkan terakhir qadhi, yang terakhir ya, qadhi. Ya. Kalau ustadz itu masih kalimat umum. Bentuknya bisa mubaligh. Mubaligh itu yang menyampaikan sesuatu. Penyampaiannya disebut dengan tabligh. Yang tidak harus mengenakan atribut tertentu. Tabligh itu hanya sekedar menyampaikan. Saya sampaikan materi, Anda share lagi, sampaikan pada orang. Itu Anda sedang tabligh dan Anda menjadi mubaligh. Mah, pamit ya. Papa mau jadi mubaligh dulu, pakai peci, pakai sorban. Tadi kata Ustadz Adi begini ya, itu sudah mubaligh sifatnya. Tidak harus mengenakan peci dan sorban. Anda menyampaikan sesuatu sudah mubaligh, kecuali ada niat dakwah di situ. Maka berubah kalimatnya jadi dai. Dai, mulai mengajak orang. Ini pun ada ilmu dakwahnya, ada fikih dakwah di situ. Gak sembarangan. Anda punya ilmu tapi belum ada fikih dakwah di sini, bisa salah nanti cara mengajaknya.
Itu ada di Quran surah ke-16 ayat 125. Tapi baik mubalik ataupun da'i itu belum bisa memberikan kewenangan fatwa. Ya, kami kalau di Timur Tengah nggak bisa memberi fatwa itu kalau masih mubalik atau da'i itu. Itu cuma ngajak aja. Dan nggak ditanya sama masyarakat tentang hukum. Jangan ditanya, jadi bisa salah nantinya. Nggak bisa baru muncul misalnya di media manapun tiba-tiba misalnya nyampaikan hukum, itu nggak boleh. Ada kaidah di situ. Maaf ya, untuk jadi imam masjid saja di tempat kami itu harus hafal 2 riwayat Quran. 2 riwayat tuh. Ya, hafiz dengan qalun baru jadi imam. Ya, baru jadi imam. Ya, kalau kemudian dia ingin naik lagi jadi khatib, dia mesti memahami disiplin ilmu yang lainnya lagi. Amin khutbah ada kelengkapan ilmunya, baru bisa memberikan fatwa di situ. Nah, jadi ada mufti. Kalau sudah mufti memberikan fatwa, itu nggak boleh ditanya dalil lagi. Kalau di Timur Tengah mufti itu sudah manusia dalil. Manusia dalil. Quran dan sunnah sudah ada dalam benaknya. Ya, sudah ada. Jadi kalau ditanya sesuatu nggak usah tanya dalil. Ya. Syekh, apa hukumnya ini? Hukumnya begini, begini, begini. Mana dalilnya? Itu nggak sopan. Kalau nggak percaya, pindah aja ke syekh yang lain. Selesai. Makanya kalau nanya ke mufti sudah yang keluar hukum langsung. Begini, 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 begini. Selesai sampai sini? Baik. Ya, permasalahan di kita, Bapak dan Ibu sekalian, konsep itu belum ada. Di Malaysia aja yang adzan diatur. Yang nyampaikan sesuatu ada aturannya juga. Sehingga muftinya jelas. Coba cek, ada mufti Kelantan, ada mufti ini, ada mufti ini, ada mufti ini, gitu kan? Ada. Di kita dulu konsep itu ada. Ya, sekarang agak berkurang ini ya, nilai-nilai itu gitu. Nah, kita merindukan hal demikian. Nah, jadi kalau sekarang kemudian dibatasi Indonesia, berarti ada rujukan di Indonesia yang memberikan fatwa. Fatwa itu sifatnya adalah pandangan hukum tentang sesuatu, walaupun aspek hukumnya itu mengikat kita secara moral untuk merujuk kepada situ, walaupun maaf, secara keputusan masing-masing bisa membuat pilihan. Mau diambil atau tidak itu terserah Anda. Tapi itu menjadi rujukan utama dalam kehidupan kita. Kalau sudah tingkatan yang menjadi hukum yang harus ditetapkan oleh pemerintah, misal itu disebut dengan qadhi. Qadhi itu kalau sudah disampaikan mengikat secara hukum dan wajib dilaksanakan oleh kumpulan satu penduduk atau di tempat tertentu. Itu yang mengangkat pemerintah. Qadhi, putuskan, itu diikuti. Ya, tapi kalau mufti memberikan fatwa, pilihan Anda mengambil atau tidak, tapi itu jadi rujukan. Kalau Anda keluar dari fatwa itu, potensi salahnya juga ada. Jelas sampai sini ya? Baik. Nah, fatwa ini dibagi dua. Ada fatwa yang sifatnya meluas, skalanya global, ada fatwa regional. Hati-hati. Fatwa global berlaku dimanapun, di tempat manapun, dengan kadar yang tidak berbeda. Maaf, misal, ada sesuatu yang ditetapkan secara umum, menyeluruh. Ya, menyeluruh. Kami tetapkan, puasa Ramadan itu dimulai kapan? 1 Ramadan, nggak mungkin di bulan Rajab gitu ya. Dimulai 1 Ramadan. Kemudian diberikan fatwa umum sifatnya. Bisa Anda menggunakan hisab atau ru'yat untuk menetapkannya. Itu umum. Jelas ya? Umum, selesai gitu. Jadi di muka bumi manapun pilihannya cuma 2. Cuma 2. Kalau tidak hisab pakai apa? Ru'yat, selesai. Jadi kalau di luar ini berarti salah. Itu bukan menyalahi yang regional saja. Sedunia itu bisa kaget. Di Indonesia ada fatwa baru menyatakan bahwa menetapkan awal Ramadan bisa melihat dengan ketinggian ombak. Wah, itu heboh itu sedunia. Ya, atau ketinggian posisi bulannya. Itu bisa aneh itu. Ya, jadi maaf ya, bukan berarti zaman Nabi nggak ada pantai, banyak pantai, tapi nggak gitu-gitu amat. Si Ahmad aja nggak gitu ya. Nah, jadi dalam beberapa hal seperti ini, kalau sifatnya sudah global, jauhi. Semua memberikan fatwa yang sama, dari mulai ngangkat seperti ini, An-Nasai 886, langsung letakkan ke sini. Diangkat fawadha, langsung letakkan. Tidak ada gerakan berbeda. Dari mulai Maroko sampai ke Merauke itu sama semua fatwanya. Diangkat langsung simpan. Ya, dari sinilah kemudian Anda teliti hadis ya, dari yang paling sahih sampai yang paling palsu tidak menunjukkan gerakan lain. Jadi kalau Anda angkat misalnya, kami tidak bermaksud menyalahkan, tapi agak keterlaluan kalau masih seperti itu gitu kan. Diangkat seperti ini, misal saya bosanlah kiri terus duluan. Saya pengen kanan masuk duluan, kiri kemudian baru saya tutup. Ya kan? Nah, ini bukan menyalahi yang regional, seglobal pun bisa kaget. Ya, maaf, jangankan yang sahih, di hadis palsu aja nggak ada. Ya, jadi pemalsu hadis pun tidak tertarik memalsukan hadis ini saking jelasnya gitu. Ya, jadi ini bagian yang tidak boleh kita berbeda di situ. Tapi ada fatwa regional yang tidak bisa sama satu dengan yang lainnya. Karena kejadian-kejadian yang tampak di tempat itu bisa berbeda. Bisa berbeda. Regional pun dibagi lagi, ada lokal-lokal, bagian-bagian. Baik, mohon izin. Apa hukumnya ayam? Halal, gitu kan? Secara umumnya. Tapi kalau ayam itu mati bukan disembelih, ada di satu tempat ayamnya dimakan misalnya bukan dalam sembelihan, maka keluar fatwa regional di situ. Hukum ayam haram, ya kan? Haram itu untuk berlaku di situ. Jangan dibawa ke umum, bisa salah nanti ya. Baik ya? Jadi asalnya hukum ayam itu apa? Halal. Nah, kemudian dia matinya tidak disembelih, maka jatuh haram. Nah, sekarang matinya disembelih gitu kan? Maka apa hukumnya sekarang?
Belum tentu kalau disembelihnya tidak menyebut nama Allah. Kan? Bisa sembelih aja begini, kan ada yang begitu tapi nggak menyebut nama Allah, maka keluar lagi fatwa di situ. Baik, nah sekarang baru kalau disembelih menyebut nama Allah, Bismillahi Allahu Akbar, apa hukumnya? Belum tentu kalau yang disembelih ayam tetangga. Bisa jadi, bisa berbeda. Nah ini yang maksud saya, ada yang disebut dengan, ya betul ya. Jadi ada situasi-situasi turunan yang menjadikan fatwa bisa berbeda satu dengan yang lainnya. Ini disebut dengan illat ya, al-hukmu yaduru ma'illatihi, kaidah usul fikihnya itu ya. Jadi nggak sembarangan nih, ini Quran dengan sunnah itu hukum bukan? Tuh salah, jangan ngarang, itu sumber hukum. Menjadi hukum ketika diolah ya sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan sumber hukumnya. Mau diterapkan kemana ini? Untuk menerapkan itu ada kaidahnya. Kaidahnya kalau jadi hukum disebut dengan fikih. Kaidahnya kaidah fikih, disebut qawaid fiqhiyah. Di situ ada dasar, disebut dengan dasar itu usul. Makanya ada usul fikih. Dia nggak sembarangan melihat sesuatu hukumnya begini, tidak, ada turunannya. Di usul fikih ada kaidah al-hukmu yaduru ma'illati. Hukum itu akan bersesuaian dengan sebabnya. Sebab di tempat satu dengan tempat yang kedua bisa beda. Makanya bisa menerapkan hukum ya di luar hal yang sudah tidak yang sudah jelas tuntunannya. Kalau jelas nggak bisa kita berikhtiar lagi. Ya, sekarang kalau MUI sudah mengeluarkan fatwa, coba lihat fatwanya. Kalau memang kejadian spesifik berada di hukum wilayah Indonesia yang tidak terjadi di tempat lain, beda sistemnya dengan tempat lain, maka itu yang diijtihadkan oleh para ulama dengan hukum-hukum terapan yang berbeda. Ya. Misal kemarin kan ramai demonstrasi gitu kan, dan ada pertanyaan antara boleh tidak bolehnya, ramai gitu kan, diperdebatkan. Yang nggak tahu pun ikut ramai juga gitu. Itu yang agak aneh itu di situ. Ya, masya Allah ulama aja nggak ribut, kenapa yang di bawahnya pada ribut? Satu ramai dengan yang lainnya. Kami sudah bahas panjang lebar sebetulnya, tapi pendekatan hukumnya begini. Ya, Anda tidak tepat kalau mengambil satu hukum ditempatkan di tempat lain dengan konteks yang berbeda, itu bisa salah. Tapi kalau aspeknya sama, itu baru bisa dilakukan. Ya, misal, saya beri contoh begini misalnya, ada hukum berlaku khusus di Saudi, melarang demonstrasi, itu jelas. Demonstrasi dilarang. Makanya Anda mau tanya pada ulama manapun di Saudi, hukumnya jelas, tidak akan ada berbeda. Haram hukumnya, tidak diperkenankan. Karena sifatnya sudah stabil, hukumnya sudah diatur dengan jelas, hukum turunannya pun jelas mengatur itu. Kalau ada masalah, jangan disalurkan lewat demonstrasi. Sampaikan kepada syura'nya, perwakilannya, begini, begini, begini. Sehingga tidak menghimbulkan kehebohan, tidak menimbulkan madarat-madarat yang lain, karena sistemnya diatur begini. Sama, saya tinggal di 5 negara di Arab. Ya, di Libya juga sama begitu. Nggak usah ramai-ramai ke jalan, bikin ribut aja macam-macam. Hukum di sana, karena setiap daerahnya punya perwakilan. Sampaikan ke situ, sampaikan ke situ, sampaikan ke situ. Hukum dibuat begitu. Ini menyampaikan ke atas. Kalau tidak puas, adukan ke mahkamah yang ini. Nyambung semuanya, turunannya ada, dilihat di situ. Oke? Nah, hukum di kita itu ketika mengatur hukum positifnya di negara kita memberikan gambaran. Nah, kalau Anda misalnya punya persoalan, maka sampaikan ke sini. Ada lewat jalurnya dewan, kan? Sampaikan ke sini, ke sini, ke sini. Kalau Anda misalnya tidak puas dengan ini, adukan lagi. Salah satunya memberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi yang diistilahkan oleh bahasa orang-orang sekarang dengan demonstrasi. Anda bisa datang, sampaikan, tapi diatur adabnya begini, 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 begini. Nah, turunannya apa? Dalam Islam ada pandangan. Silahkan kalau mau diskusi dulu, saya dengarkan dulu ya. Nah, dalam Islam ada pandangan. Bagaimana menerapkan hukum Islam dalam konteks yang seperti ini? Maka aturan pertama, ikuti dulu aturan keislamannya. Dalam Islam kalau ada yang menyimpang, falyughayyir, kemudian biyadi, ya. Kemudian au bilisani. Au kemudian yang paling rendah biqalbi, fa huwa adhaful iman. Tapi siapa yang menyalurkan itu? Orang-orang yang punya otoritas. Jadi yang pertama bergerak ulamanya dulu, tokohnya dulu, nasihati dulu. Ya, misalnya tidak cukup dengan nasihat itu, belum bergerak juga, maka tempuh jalur hukum yang lain. Belum bergerak juga, ikuti hukum yang lain. Hukum turunannya ada ketaatan terhadap pemegang otoritas. Apa ketaatannya? Hukum yang diterapkannya. Jadi kalau Anda mengatakan taat pada ulil amri, ya ulil amri sekarang membuat ketentuan. Anda boleh menyalurkan aspirasi lewat seperti ini. Makanya kami sebut kemarin ini syiar kalau diterapkan dengan benar. Kalau demo itu lebih kepada protes massal karena ketidakpuasan tertentu. Kalau kemarin itu kan bukan itu mana kecil lah. Kemarin itu kan izah yang mau ditampakkan. Ada syiar, ada macam-macam. Nah, menyalurkan syiar itu macam-macam. Ada yang turun ke jalan dengan konsep tadi, karena pemerintahnya mengatur begini, kita ikuti. Kalau pemerintah nggak membolehkan, nggak boleh demonstrasi, maka nggak boleh dilakukan. Selesai. Tapi ini dia memberikan ruang. Di sini kita ikuti, cuman adabnya yang disalurkan ke situ dengan benar. Silahkan. Nah, tapi jangan semua dituntut untuk turun begitu juga, karena setiap orang punya porsi yang berbeda. Ya, mungkin bisa beda-beda. Ada yang dengan nasihat, kan? Ada yang dengan berjuang di media sosialnya, ada yang berjuang dengan tulisannya, ada yang macam-macam. Itu sama nilainya. Sama nilainya gitu kan. Kemarin hari apa terjadinya? Jumat. Masya Allah. Waktunya kapan? Ba'da Jumat. Di hari Jumat ada kewajiban apa? Sholat Jumat, lalu Anda paksa orang semua sudah ke Jakarta aja, misal gitu ya, misal terjadi semuanya ke Jakarta. Siapa yang tanggung jawab Jumatan di tempat masing-masing?
Begitu pergi semuanya, ada orang yang tidak bisa keluar karena sakit tapi bisa ke masjid, tiba-tiba mau Jumatan, khotibnya nggak ada. Ya sendirian, khotib sendiri, gitu kan? Imamin sendiri, ini sendiri, yang nggak ada Jumat nantinya, kosong, gitu kan? Jadi ada orang-orang berjuang dengan porsinya, termasuk kalangan ibu-ibu yang mungkin juga nggak bisa keluar semua, gitu kan? Ada anak-anak yang harus pamit juga. Jadi ada adab-adab di situ diatur, tapi poinnya adalah masing-masing punya cara untuk mengekspresikan syiarnya, tapi harus ketentuan yang benar sesuai dengan ruang syariat, tanpa harus saling melahirkan dosa-dosa baru. Nggak usah saling mencela lah, ngapain mencela? Nggak ada kerjaan. Jadi kalau misalnya ada yang syiar seperti ini, Allahu Akbar, Masya Allah, banyak tuh yang bergabung. Ada yang dari Madinah, ada yang dari macam-macam, ada yang bahkan alumninya, ada yang segalanya gitu, kumpul di situ, silahkan. Tapi tidak semua bisa ke sana. Ya, ada yang hadir juga di sini, dan semua senilai. Itu ada di Quran, surah ke-9 ayat 122. Jadi poinnya bisa sama. Ya, tetap yang salah itu yang tidak punya rasa, atau yang salah itu, ya, maaf ya, yang saling mencela, atau yang lebih salah lagi, yang sudah tahu salah masih dibela. Jelas ya? Baik. Dan kalau sudah jelas, maaf, jelas surah ini? Baik, kalau sudah jelas, sudah paham, tidak perlu banyak dibahas lagi, kan? Dan berlakulah hukum Al-Maidah di sini, bukan yang 51, tapi yang 100 sampai 101 itu. Ya, maaf saya cek dulu, jelas surah ini? Paham? Baik, saya bacakan ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'adu an asya'a in tubdalakum tasukum. Hai orang-orang yang masih merasa punya iman, telah beriman kepada Allah, jangan lagi, jika uraian sudah jelas disampaikan, jangan lagi banyak dipertanyakan, khawatir pertanyaan-pertanyaan itu menjadikan yang jelas semakin tidak jelas nantinya. Baik ya? Jelas uraiannya? Ada pertanyaan? Tidak, cukup ya? Baik.